Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Oktavianti. Saya kuliah di kampus tercinta yaitu AKBP STI KBP Padang. Saya mengambil jurusan S1 Manajemen. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang mana saya akan menjelaskan satu persatu materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14. Di sini kita tidak akan membahas panjang lebar, menjelaskan secara ringkas atau secara garis besar. Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan terhadap manajemen manusia tersebut didasarkan pada nilai manusia dalam hubungannya dengan organisasi. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi. Di samping itu, efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh manajemen manusia. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini disebut sebagai proses manajemen, yang mana dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi, posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Sebagai contoh, saya sendiri sekarang saya sebagai seorang mahasiswa, tentunya di masa depan saya menginginkan suatu posisi yang menjanjikan. Yang kedua, analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan adalah informasi mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tercapainya suatu tujuan. Sedangkan analisis tenaga kerja adalah bisa kita lihat dari penerapan tenaga kerja di Indonesia, yang mana mengalami peningkatan setiap tahunnya. Besar pengaruhnya yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia dapat kita lihat dari besarnya koefisien variabel yang bersangkutan. Yang keempat, penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah proses mencari, menemukan atau menarik para pelamar kerja untuk menjadi pegawai pada organisasi tertentu atau sebagai serangkaian aktivitas. Mencari dan memikat pelamar dengan motivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan. Yang kelima, seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja yaitu proses menyaring kandidat atau calon tenaga kerja untuk ditempatkan pada pekerjaan yang tepat. Juga sebuah prosedur mencocokkan persyaratan organisasi dengan keterampilan dan kualitas orang. Yang keenam, penempatan dan program orientasi. Yang dimaksud dengan penempatan di sini adalah penugasan atau penugasan kembali seorang karyawan pada sebuah jabatan baru. Sedangkan orientasi adalah upaya pelatihan dalam pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberi informasi mengenai perusahaan, jabatan, atau kelompok kerja. Ketujuh, pemutusan hubungan kerja atau yang sering kita sebut dengan PHK, yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan. 8. Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengembangan tenaga kerja adalah lebih kepada penyiapan dirinya untuk menguasai keahlian baru karena akan memegang pekerjaan yang berbeda dan biasanya menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Sedangkan kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatannya. 9. Perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Sedangkan pengembangan karir adalah terdapat beberapa program yang sering kita dengar, seperti training, coach, promosi jabatan, dan lain-lain. 10. Motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Motivasi didefinisikan sebagai
sebagai dorongan yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Prestasi, hasil yang telah dicapai dari suatu usaha yang telah dikerjakan dan diciptakan baik secara individual maupun kelompok berupa pengetahuan maupun keterampilan. Sedangkan produktivitas kerja adalah perbandingan secara sistematis antara hasil kerja yang dicapai dengan jumlah yang digunakan. 11. Kepuasan kerja, stres dan konflik kerja. Kepuasan kerja adalah ukuran dari tingkat kepuasan. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang memengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Konflik karyawan adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok karena mempunyai status tujuan. 12. Budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Budaya adalah cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan perubahan yaitu keadaan yang berubah di masa keadaan yang sekarang tidak sama lagi dengan keadaan yang akan datang. Manusia, yaitu proses meninjau atau review secara komprehensif suatu sistem atau proses suatu organisasi, apakah sudah memenuhi fungsi sumber daya manusia organisasi, baik itu untuk memenuhi standar lokal, internasional, maupun regulasi. Akhirnya teman-teman, kita sampai juga pada poin terakhir, yaitu poin 14, yang mana pemeliharaan sumber daya manusia, yaitu usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.